Oke, halo Sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas lagi sebuah film zombie yang pastinya cocok untuk kalian semua nikmati. Yang dimana film ini adalah film dari sequel keduanya Zombieland. Dan kalian juga bisa nonton sequel pertamanya yang terdapat pada kolom deskripsi. Bagaimanakah keseruan dan ketegangannya bertahan hidup di dunia yang penuh zombie? Langsung saja kita gaskan ke videonya. Film memperlihatkan seluruh keadaan dunia, di mana setelah virus zombie menyebar, dan beberapa zombie mengalami mutasi. Yang pertama ialah zombie Homer, di mana zombie jenis ini cenderung bodoh dan memakan segalanya, bahkan patung pun ia makan. Yang kedua ada zombie Hawking. Zombie jenis ini lumayan cukup berbahaya, di mana zombie jenis ini memiliki kepintaran untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Dan yang ketiga ialah yang paling berbahaya. Zombie jenis ini tidak memiliki pergerakan ketika akan menyergap mangsanya, dan mutasi ini dinamakan ninja. Lalu kemudian film pun akan berfokus kepada Columbus dan kawan-kawan, di mana mereka akan membersihkan beberapa zombie yang terdapat di area Gedung Putih. Yang dimana nantinya Gedung Putih akan dijadikan rumah yang aman untuk mereka tinggal. Lalu kemudian mereka pun menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Gedung Putih dan menikmati hal-hal yang sederhana yang bisa membuat mereka bahagia. Dan di sini ternyata Columbus dan Wichita resmi berpacaran. Sementara di sisi lain Tallahassee menganggap Little Rock sebagai pengganti anaknya yang telah meninggal. Namun di sini masalah pun mulai terjadi, di mana Tallahassee bukanlah sosok ayah pengertian bagi Little Rock. Singkat cerita, hari Natal pun tiba, di mana di sana Tallahassee pun memberikan sebuah hadiah berbentuk pistol untuk memperbaiki hubungannya bersama Little Rock. Sementara itu pada malam harinya tiba-tiba Columbus pun mengajak Wichita untuk menikah. Get married? Yeah, I was gonna say, get married, yay. Namun di sini Wichita pun belum bisa menjawabnya, namun Columbus akan setia untuk menunggu jawaban tersebut. Hey, Buttercup, what's wrong? Get a little too much eggnog last night? Dan ya, lagi dan lagi mereka berdua pun ditinggal oleh Little Rock dan Wichita. Yang dimana Wichita dan Little Rock pun memutuskan untuk berpetualang kembali di negara Amerika. Namun tak lama dari itu tiba-tiba seorang pria pun menghentikan mobil dari Wichita dan Little Rock. 1 bulan sudah kepergian Little Rock dan Wichita. Tallahassee yang melihat kondisi Columbus pun mengajaknya untuk berbelanja di sebuah supermarket. Bukan berbelanja sih ya, lebih ke ngejarah masuknya. Namun tiba-tiba terdengarlah sebuah pergerakan hingga ternyata itu hanya seorang perempuan yang bernama Madison. Namun tak lama dari itu Tallahassee pun datang. Lalu Madison pun menjelaskan bahwa ia telah tinggal di sebuah lemari es yang terdapat di salah satu supermarket tersebut semenjak wabah zombie menyerang Amerika. Yang kemudian Columbus juga menceritakan bahwa mereka berdua tinggal di Gedung Putih bekas pemerintahan Amerika. Melihat Madison yang sendirian di sana, Columbus pun memutuskan untuk mengajak Madison tinggal bersama di Gedung Putih. Sesampainya di Gedung Putih ternyata Tallahassee keberatan atas keberadaan Madison di sana. Dan pembicaraan mereka berdua pun harus terhenti ketika Madison datang ke sana dan langsung mengajak Columbus untuk room tour. Bukannya room tour, ternyata Madison adalah seorang wanita hyperaktif. Right now, or I'm biting the bullet and I am doing the old guy. Awalnya Columbus pun menolak, namun ya mau gimana lagi. Sampai-sampai suaranya mengganggu Tallahassee yang sedang tertidur. Namun tak lama dari itu terdengarlah suara dari area belakang Gedung Putih. Yang kemudian Columbus dan Tallahassee pun langsung mendatangi arah suara tersebut. Lalu kemudian mereka berdua pun dikagetkan dengan kedatangan Wichita kembali. Yeah, after a month missing. Little Rock's gone. Yang kemudian Wichita pun menjelaskan kronologi perihal kaburnya Little Rock, yang dimana awalnya mereka bertemu dengan seorang pria bernama Barkley, yang dimana ia seorang musisi dan pintar memainkan gitar. Namun di sini reaksi Tallahassee pun seperti orang yang menyimpan dendam kepada Barkley tersebut. Yang kemudian Barkley pun mengajak Little Rock ke sebuah tempat yang bernama Graceland. Namun tiba-tiba di keesokan harinya Little Rock dan Barkley pun pergi meninggalkan Wichita dengan sebuah surat. Dan tujuan Wichita kembali itu untuk meminta bantuan kepada Columbus dan Tallahassee mencari keberadaan Little Rock.
Dan tak lupa Wichita pun meminta maaf kepada Columbus atas tindakannya tiba-tiba meninggalkan mereka berdua lagi. Particular instance, I actually am. Alas ya boy, dengan tiba-tiba Madison pun menghampiri mereka berdua. Had this little talk. Real turning point. Yang kemudian di keesokan harinya Columbus dan Telehace pun bersedia untuk membantu Wichita menemukan keberadaan Little Rock. Namun di sini Telehace pun sedikit tersinggung karena ia harus menaiki sebuah minivan. Are way scarcer nowadays, thanks to years of Lalu ketika mereka bertiga akan berangkat, mereka pun dikagetkan dengan Madison yang membawa barang segaban banyaknya. Dianggap tidak penting, barang-barang Madison pun ditinggal di sana dan tidak dibawa oleh Telehace. Sementara itu di sisi lain, Little Rock dan Barkley pun akan melanjutkan kembali perjalanan menuju Graceland. Kembali lagi ke Columbus dan kawan-kawan, yang dimana Madison pun mulai menceritakan perihal Columbus kepada Wichita. Recipes. Oh my. Makin apes aja itu Columbus setelah Madison menunjukkan cincin yang ia temukan di kamar. Yang kemudian Telehace pun meminta untuk mengganti mobil mereka. Namun di sana hanya tersedia satu mobil badut dan sebuah bus saja, yang dimana Columbus pun tidak mau untuk menggunakan mobil badut tersebut, dan mereka semua pun bersepakat untuk menggunakan bus tersebut, sehingga yang kemudian beberapa zombie pun mulai berdatangan akibat bunyi alarm dari mobil bus tersebut. 2 o'clock. Namun di sini Wichita pun mengalami kendala karena senjatanya macet. Namun untungnya Madison pun sigap untuk membantu Wichita mengalahkan zombie tersebut. Namun tanpa Columbus sadari, tiba-tiba salah satu zombie Hawking pun memanjat naik ke atas bus sehingga namun salah satu zombie Homer dari Columbus pun menggigit kaki dari Madison. Sementara itu di sisi lain tinggal tersisa satu zombie lagi yang mencoba mendekat ke arah mereka, di mana zombie tersebut ialah yang paling kuat yang dinamakan T-800 dan sering juga disebut dengan zombie Terminator. Dan kita juga bisa melihat kekuatannya sehingga Telehace pun memutuskan untuk dan akhirnya mereka berempat pun berhasil masuk ke dalam bus tersebut. Namun ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba yang kemudian mereka berempat pun memutuskan untuk menggunakan minivan kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Yang kemudian di perjalanan Madison dan Wichita pun mulai akrab dan ia pun ngemil sebuah makanan ringan. Namun tak lama dari itu tiba-tiba wajah Madison pun berubah seolah-olah ia akan berubah menjadi seorang zombie. Yang kemudian di tengah kepanikan mereka bertiga pun, Telehace menyuruh Columbus untuk menghabisi Madison. Yang kemudian mau tidak mau Columbus pun turun dan membawa senapannya. Yang dimana ketika Columbus sudah dekat dengan Madison, Columbus pun langsung menodongkan senjatanya, sehingga yang terjadi kemudian pada malam harinya akhirnya mereka bertiga pun sampai di Graceland. Namun tanpa mereka duga ternyata Graceland sudah hancur dan tidak ada Little Rock di tempat tersebut. Namun tak jauh dari sana terdapatlah sebuah rumah yang terang benderang oleh lampu, yang kemudian mereka bertiga pun sepakat untuk mengeceknya. Yang dimana itu adalah sebuah hotel yang dimiliki oleh salah satu penyanyi terkenal yang bernama Elvis. Yang kemudian Wichita pun mulai masuk ke dalam dan mencari Little Rock dikarenakan mobil Little Rock terparkir di luar. Yang ternyata wanita tersebut bernama Nevada. Yang kemudian Nevada pun menjelaskan bahwa Barkley akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Babylon, yang dimana Barkley pun membawa seorang perempuan. Sementara itu di tempat lain Little Rock sedang asik berbincang dengan Barkley. Sementara itu terlihat Nevada yang mulai tertarik kepada Telehace, yang dimana mereka pun memiliki banyak kecocokan. Dan sementara itu Little Rock dan Barkley pun telah sampai di daerah Babylon, yang dimana di daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk membawa sebuah senjata. Maka Little Rock pun harus mengikhlaskan senjatanya untuk dilarutkan. Kemudian kembali lagi ke Telehace, di mana setelah enak-enak ia pun mendengar sebuah mobil yang menabrak mobilnya. That's right, my driveway. Yang dimana gaya berpakaian dan gaya bicaranya sangat mirip dengan Telehace. Tak cukup dari itu semua, ternyata ia pun memiliki seorang partner yang sangat mirip dengan Columbus. Yang dimana kedua pria tersebut bernama Abu Quarkwe dan rekannya Flagstaff.
yang kemudian mereka pun melanjutkan perbincangan di dalam. Namun tak lama dari itu terdengar sebuah kawanan zombie yang mulai memasuki wilayah hotel. We brought him here. We'll take care of it. Yeah, you know what? Have at him. Dikarenakan zombie tersebut dibawa oleh mereka berdualah yang harus mengatasinya. Namun setelah itu Abu tidak menyadari bahwa dirinya sudah tergigit oleh para zombie tersebut. Sehingga yang terjadi bukan hanya Abu, ternyata Fleck pun sudah terinfeksi oleh kedua zombie tersebut. Sehingga mereka berdua pun harus diserang oleh kedua kembarannya masing-masing. Dan tanpa perlawanan apapun, Columbus dan Tallahassee pun berhasil menumbangkan kedua zombie tersebut. Lalu setelah itu mereka bertiga pun mulai bersiap. Yang kemudian Tallahassee pun berpamitan kepada Nevada. No offense, but my sister is still out there. Pada awalnya Tallahassee pun akan menggunakan mobil milik Abu, namun ia susah untuk mengontrolnya. Sehingga mereka bertiga pun kembali akan menggunakan minivan yang mereka bawa dari awal. Kemudian singkat cerita, di perjalanan mereka pun melihat mobil badut yang sedang melaju dan ternyata dan di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa Madison hanya alergi kacang biasa dan Columbus tidak benar-benar menembaknya pada saat itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berempat pun sampai di depan gerbang Babylon. Mereka pun sangat terpukau atas keberadaan tempat Babylon tersebut. Beda halnya dengan Tallahassee yang melakukan hal tak terduga kepada minivan-nya. Yang kemudian mereka berempat pun harus mengikhlaskan senjatanya agar dapat dilarutkan dan dapat masuk menemui Little Rock. Yang dimana sesampainya di dalam mereka pun langsung bertemu dengan Little Rock. Haven't you ever heard of women's suffering? Dan pada malam harinya Tallahassee pun memutuskan untuk berpisah dan akan berkelana kembali. Anyway, gonna miss you guys. Lalu ketika Tallahassee sedang enak-enaknya menyetir, tiba-tiba ia pun menabrak sebuah dan di sana terlihat juga ribuan pasukan zombie yang akan menuju ke Babylon. Yang kemudian Tallahassee pun putar balik dan mengingatkan semua orang-orang di Babylon agar mereka menghentikan musik dan pestanya. Yang kemudian mereka semua pun setuju untuk mempertahankan Babylon sebagai tempat tinggalnya. Yang kemudian Tallahassee pun memberikan sebuah rencana kepada mereka semua dan mengajarkan caranya bertahan melawan zombie. Yang kemudian rencana pun mulai dijalankan, di mana Tallahassee dan kawan-kawan mencoba untuk memancing para zombie masuk ke dalam lingkaran bom yang sudah disiapkan. The zombies are coming! Oh dear. Look out, you guys! Here they Dan tak lama dari itu pun ribuan pasukan zombie pun mulai memasuki area jebakan yang telah Tallahassee dan kawan-kawan siapkan. Sehingga yang terjadi, namun tanpa mereka perkirakan ternyata pasukan susulan zombie pun mulai berdatangan ke area tersebut. Yang dimana mereka berempat pun harus terpojok di sebuah menara dengan ribuan pasukan zombie yang semakin lama semakin banyak. Di tengah kepasrahan mereka, tiba-tiba Nevada pun datang dengan mobil monsternya dan langsung menawarkan tumpangan kepada mereka berempat. Roll down the window, please. Dengan keahlian berkendaranya, Nevada pun mulai membunuh satu persatu zombie yang berada di sana. Namun mereka semua pun harus kembali terpojok. Yang dimana tanpa mereka kira ternyata orang-orang Babylon pun mulai membantu mereka. Lalu kemudian mereka semua pun langsung menjalankan rencana keduanya, Donkey Kong, motherfuckers! di mana Tallahassee akan memancing para zombie dan menjatuhkannya dari atas menara Babylon. Sehingga yang terjadi, American zombie jump. namun sayangnya ada dua orang zombie yang berhasil mencengkram kaki Tallahassee. Di sini ia pun sangat panik, ditambah lagi dengan kebodohan Columbus. Sorry, what? You hit me in the nuts with a hacky sack! Dan di sini alhamdulillahnya ternyata pistol pemberian Tallahassee pun tidak dilarutkan oleh Baby Rock. Yang kemudian setelah Tallahassee berhasil diselamatkan, Wichita pun dengan tiba-tiba menerima lamaran Columbus. Dan ya, pada akhirnya Columbus pun akan menikahi Wichita sebagai istrinya. Yang kemudian film pun ditutup dengan bertambahnya anggota keluarga baru dari
Telehase CS dan film pun selesai. Oke, baiklah Sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah sejauh manapun kalian pergi meninggalkan keluarga kalian, kalian tidak dapat membohongi jika sebaik-baiknya tempat untuk kembali ialah keluarga kalian. Oke Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye bye.